Saudara, selamat datang di Liputan Talk. Saya Reno Reksa. Seperti yang kita ketahui, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat di bulan Februari 2026 ini untuk beberapa agenda. Beberapa di antara ini terkait dengan Board of Peace dan juga terkait dengan bagaimana perjanjian tarif resiprokal antara Amerika Serikat dan juga Republik Indonesia. Hal lain juga yang kita ketahui sampai dengan saat ini adalah Iran dan Amerika Serikat juga di tengah-tengah perundingan tahap kedua di Jenewa, Swiss terkait dengan perundingan soal nuklir yang dimiliki oleh Iran. Nah, sejumlah isu internasional ini akan saya diskusikan. Saat ini sudah hadir bersama dengan saya ada Pak Teuku Reza Shah yang merupakan pakar hubungan internasional Presiden University. Pak Reza, apa kabar? Kabar baik. Biasanya kita berjumpa di Zoom. Baik. Kali ini Pak Reza hadir di studio CT. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, tadi ada sejumlah isu yang tadi sudah saya sampaikan Pak Prabowo yang ke AS terkait dengan tarif resiprokal, Board of Peace, dan juga ada konflik Iran AS. Setidaknya itu 3 hal yang akan kita diskusikan, Pak Reza. Tapi saya tertarik untuk membahas pertama kali terkait dengan Board of Peace ya, karena ini adalah yang menjadi salah satu pemberitaan kita juga sampai dengan saat ini. Kalau Anda melihat Board of Peace dan di dalamnya di situ ada Indonesia yang katanya ini juga adalah untuk transisi di Gaza nanti. Bagaimana Anda melihat sejumlah variabel ini, Board of Peace, Indonesia, Palestina, Israel, Amerika? Perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina, kemudian juga untuk kemampuan mereka hidup berdampingan dengan Israel, itu perjuangan sudah sangat lama. Sudah tidak terhitung resolusi di Majelis Umum dan juga di Dewan Keamanan PBB. Peranan Indonesia itu luar biasa. Kita senantiasa aktif di Majelis Umum, dan saat kita pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan itu banyak sekali resolusi yang Indonesia ikut rancang ya. Tapi selalu mentok di pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB, di mana Amerika Serikat senantiasa menggunakan veto secara semena-mena. Tidak mendengarkan, tidak memperhatikan pemikiran-pemikiran tandingan dari China maupun Rusia. Ini berjalan sampai sekarang. Pada saat PBB sudah berusia 81 tahun, hampir 81 tahun. Tampaknya Indonesia itu sudah berada pada posisi kita hanya bisa menang di Majelis Umum, dan itu pun menangnya secara diplomatik. Lebih dari 150 negara berserta kita. Tapi begitu masuk ke Dewan Keamanan itu mentok. Itu satu cerita. Cerita selanjutnya, Indonesia senantiasa mendapat amanah dari gerakan non-blok, dari organisasi konferensi Islam, dari Liga Arab, bahkan terakhir 2 tahun silam itu ada KTT luar biasa di Arab Saudi, dikelola oleh organisasi konferensi Islam dan Liga Arab. Intinya adalah Indonesia dan beberapa negara kunci itu agar mengkoordinasikan terwujudnya perdamaian, mewujudkan terpenuhinya harkat masyarakat Palestina, dan untuk itu Indonesia diamanahkan untuk mengkoordinasikan Sekjen, OKI dan Liga Arab agar dapat berkoordinasi juga dengan Sekjen PBB. Saya perhatikan dari itu semua hanya Indonesia yang paling konsisten. Karena kalau kita perhatikan dari penjelasan-penjelasan pejabat Indonesia, kita selalu mengatakan dalam setiap helaan nafas Indonesia itu ada Palestina di sana. Dan tidak banyak negara di dunia ini yang all out habis-habisan mendukung Palestina. Hanya ada 2. Indonesia mendukung secara diplomatik dan pembangunan berkelanjutan, dan Iran mendukung secara diplomatik dan pertahanan keamanan. Akhirnya Indonesia saya pikir tiba pada satu titik ya. Pencarian forum itu senantiasa diusahakan, dan Trump mendadak melihat dirinya semakin tidak mampu di dunia ya. MAGA, Make America Great Again, tapi dalam kenyataannya Pax Americana itu stagnan, sementara Pax Sinica itu menaik. Sekarang keadaan sedang sangat seimbang. Dalam kondisi itu Trump mencoba melenakan masyarakatnya akan adanya masalah-masalah struktural dalam negeri kan. Pertumbuhan ekonomi stagnan, kemudian hutang luar negeri terus bertambah, kesejahteraan masyarakat itu makin repot, bahkan nasib para veteran-veteran perangnya pun seringkali masalah kesehatannya terabaikan. Kemudian pada saat yang sama Amerika Serikat mulai galak mengatakan saya akan menistakan atau menghukum negara-negara yang tidak lagi menggunakan US dollar. Dalam kondisi itu
dia sadar ekonominya sedang melemah, di sisi yang lain dia melihat Cina itu dengan gila-gilaan kan, maju di dunia, naik menjadi Cina malu menyebut dirinya adik kuasa, karena kalau adik kuasa berarti dia punya tanggung jawab kan, dan juga bukti bahwa kesejahteraan yang dihasilkan itu merata. Itu Cina mengatakan saya belum sampai level itu, tapi secara teknologi dia sudah sangat naik. Kemampuan dia untuk mengelola nikel itu sudah di atas 10 tahun mendahului Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kemudian kemampuan Cina mencetak kader-kader ilmuwan, kader-kader teoritis bidang fisika, kimia, biologi, matematik itu juga sudah sangat maju. Kemampuan Cina mengelola isu-isu infrastruktur dengan demikian sudah terbukti dahsyat juga. Jadi Amerika Serikat dalam hal ini melihat harus ada energi yang disalurkan, yakni ke luar negeri kan. Untuk itu ya dia lakukanlah itu. Gangguan di Venezuela, gangguan di Greenland, dan juga gangguan di Iran. Kalau sudah begini ya masyarakat melihat di Amerika Serikat, kita akui bersamalah, tidak semua masyarakat Amerika Serikat itu kan intelektual kan. Ada masyarakat yang lebih memikirkan kehidupan sehari-hari kan. Kalangan industrialis di Amerika Serikat terbatas, kalangan pemikir-pemikir juga sangat terbatas, tapi mereka mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan secara mendasar ya. Tapi masyarakat juga melihat dari hari-hari ke hari kemampuan Amerika Serikat mengelola negerinya itu makin terbatas. Jadi kembali ke Board of Peace ini, dengan hadirnya Board of Peace ini kan juga diinisiasi oleh Presiden Trump betul. Dan Indonesia ada di dalamnya. Kemudian 3 minggu setelah dibentuk oleh Trump, Israel juga masuk yang kita sempat diskusikan begitu ya. Nah, dengan adanya Israel dalam Board of Peace, kemudian dengan spirit dari Board of Peace ini sebetulnya adalah terkait dengan transisi di Gaza dan seterusnya, Indonesia itu perannya akan seperti apa, Pak Reza? Saya perhatikan Indonesia itu masuk kepada Board of Peace tersebut dengan niat dirinya sendiri ya. Banyak pihak mengatakan ditarik oleh Amerika Serikat atau dibujuk oleh Amerika Serikat, tapi Indonesia saya pikir berpikir bahwa ini adalah salah satu forum yang sangat mungkin untuk berdialog dan juga menentukan nasib Palestina ke depan. Kemudian ini mindset Indonesia maksudnya. Mindset Indonesia. Dan kemudian Indonesia berpikir ini adalah forum di mana Indonesia bisa benar-benar mengeluarkan energi terbaiknya yang selama ini mentok di Dewan Keamanan PBB. Apa yang membuat Pak Reza meyakini bahwa Indonesia ini masuk di Board of Peace, masuk ke Board of Peace bukan karena ditarik Amerika tapi karena voluntarily? Saya dengar sendiri pada saat Pak Prabowo mengundang ilmuwan dan para mantan duta besar untuk datang ke istana beberapa hari silam. Dan saya memang tidak diberi akses untuk merekam, tapi saya mencoba mengingat dari catatan-catatan yang saya buat sendiri. Presiden mengatakan masuk ke dalam Board of Peace itu karena kepentingan nasional Indonesia. Pada saat yang sama masyarakat Palestina sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Alwi Shihab pada pertemuan tersebut mengatakan hanya Indonesia yang tulus memikirkan mereka, dan karena itu mereka itu Palestina. Mereka berharap dalam semua forum internasional yang membahas nasib kami, mohon Indonesia berada di sana. Jadi Pak Prabowo datang ke Board of Peace itu dengan kepentingan nasional Indonesia, tanggung jawab Indonesia untuk turut memelihara perdamaian dunia, kemudian tanggung jawab Indonesia untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian masalah Palestina ini secara prosedural dan benar. Dan untuk itu saya pikir Pak Prabowo masuk ke dalam Board of Peace itu dengan kesiapan sejarah yang matang sekali, kesiapan intelektual Indonesia yang sudah teruji dalam berbagai forum internasional, doa dari masyarakat di dunia, dan juga doa dari masyarakat Palestina. Karena mereka tidak punya lagi jalur untuk menyampaikan aspirasi, tertutup bagi mereka. Lihatnya dalam Board of Peace itu tidak ada kata Gaza, tidak ada kata Palestina, tidak ada kata kemerdekaan Palestina, tidak ada. Jadi saya pikir masuk pertama-tama itu penting sekali untuk mempengaruhi jalannya persidangan, mempengaruhi jalannya struktur organisasi yang belum jelas, kemudian juga untuk mempertanyakan hal-hal yang membingungkan dunia. Misalnya Trump ini akan menjadi ketua seumur hidup. Apakah kalau dia nanti sakit kelak, apakah kalau nanti republiknya kalah,
Apakah nanti pada saat nanti terlahir seorang pemimpin di Amerika Serikat yang terpilih karena pemilu, apakah dia akan berada di situ? Oke, Pak Reza, saya tertarik untuk membahas tadi Pak Reza bilang bahwa di dalam spiritnya Board of Peace tadi tidak ada kata Gaza, tidak ada kata Palestina, two state solution, Betul, tidak ada di situ. Nah, lalu apakah dan kemudian 3 minggu setelahnya Israel masuk? Betul. Apa maknanya? Apakah Board of Peace ini sebetulnya made for Israel atau seperti apa? Dari awal memang sudah terlihat kecenderungan ya. Board of Peace ini sangat pro Israel. Bisa terlihat dari tokoh-tokoh di dalamnya. Ada Kushner di situ, ada Witkoff di situ. Kemudian ada juga tokoh-tokoh yang ditunjuk oleh Amerika Serikat untuk menjadi tim negosiator. Kemudian saya perhatikan hanya pimpinan World Bank yang bukan Amerika. Memang ada juga kemudian menteri-menteri dari Arab Saudi dan juga dari Turki dan Uni Arab Emirat kan. Tapi kita kan sama-sama tahu negara-negara Timur Tengah, negara-negara Teluk tersebut kan mereka bisa ditekan dengan mudahnya oleh Amerika Serikat. Duit mereka diputar di mana? Di lembaga-lembaga keuangan di Amerika Serikat dan di Eropa. Ditekan oleh Amerika dengan tujuan melemahkan konsistensi mereka untuk memperjuangkan Palestina. Maka perjuangan Indonesia di Board of Peace tidak akan mudah untuk Palestina. Tidak mudah, tapi ini adalah resiko bagi sebuah negara yang konstitusinya mengatakan turut memelihara perdamaian dunia. Dan ini adalah kedatangan Pak Prabowo di sana adalah untuk mengikrarkan bahwa Indonesia ini adalah sedikit negara di dunia yang memerhatikan terwujudnya perdamaian dunia. Dan untuk itu ya beliau habis-habisan di situ. Datang tanpa beban. Definisi habis-habisan yang tadi Anda maksudkan, kalau diterjemahkan habis-habisan itu akan seperti apa dalam bentuk diplomasi perjuangan kemerdekaan Palestina di Board of Peace? Akan beradu ide dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain ada di situ. Kedua akan mendesak agar keputusan itu dibuat bukan dengan veto, bukan dengan siapa menang siapa kalah, tapi berdasarkan konsensus. Ini adalah pengalaman kita di ASEAN, kemudian pengalaman kita di dalam APEC, di mana kita selalu mengupayakan adanya konsensus, di mana tidak ada pihak yang menang mutlak, tidak ada juga pihak yang kalah yang mutlak, tapi ada suatu konsensus yang bisa dijadikan pegangan bersama. Saya pikir ini adalah harapan dari Indonesia di situ. Karena resikonya juga sangat besar kan, karena Presiden kita mengatakan bila Board of Peace ini bergerak ke arah yang bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia, yang meremehkan perjuangan masyarakat Palestina, maka Indonesia siap untuk keluar dari situ. Dan saya perhatikan DPR juga sama suaranya, Majelis Ulama Indonesia juga sama suaranya. Dan juga pada saat ini kan rating Pak Prabowo kalau sudah berbicara Board of Peace sudah menaik. Sekitar sebulan lalu itu masih 50-50, tapi sekarang rakyat sudah melihat betapa beliau sangat serius. Dan untuk itu ya masyarakat mempercayakan marwah Palestina dan juga nama baik Indonesia yang punya konstitusi sefilsafati itu diperjuangkan oleh seorang presiden. Oke, seberapa besar peluang, kalau tadi kan Anda bicara Presiden Prabowo, Anda meyakini sekali akan habis-habisan di Board of Peace untuk memperjuangkan Palestina. Seberapa besar peluang bagi Palestina itu dimenangkan di Board of Peace? Ini adalah suatu perjuangan yang jangka panjang. Tidak bisa kita katakan roadmap bahwa Anda bisa merdeka sekian lama. Karena sejak 40-50 tahun silam pun dunia sudah melihat perlunya solusi dua negara kan. Ya saya perhatikan nanti akan menarik di Board of Peace tersebut. Pada hari pertama biasanya akan terjadi curah pendapat dari masing-masing negara ya? atas Board of Peace, di mana dunia
masyarakat dunia barangkali akan bertanya dengan bahasa yang sangat halus pada Donald Trump. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan tunggal? Apa yang dimaksud dengan bagaimana pengelolaan dana $1 miliar yang akan disumbangkan ini? Kemudian pada saat yang sama Anda juga berhutang sama PBB kan besar. Apakah nanti dana dari kami itu akan Anda pakai buat melunasi hutang Anda kepada PBB? Atau nanti apakah dana dari kami ini akan digunakan buat merekonstruksi Gaza yang dihancurkan oleh Israel dengan menggunakan peluru dari Anda? Seluruh kendali dari Anda itu akan dimintakan. Harus ada kejelasan-kejelasan pasti di awal-awal ini ya. Betul. Kemudian juga nanti bagaimana aturan pelibatan dari angkatan bersenjata yang kami kirim ke situ. Karena Pak Prabowo menggunakan bahasa yang sangat filosofis. Our sons and daughters. Anak-anak kami laki-laki dan perempuan yang akan kami berangkatkan ke situ. Ini nggak main-main loh itu. Beliau berbicara dengan hati dan masyarakat Indonesia berpikir yang kita berangkatkan ini bukan hanya sekedar TNI, Polri maupun insan-insan lain, tapi anak-anak kami yang saat ini bertugas untuk negara di institusi-institusi tersebut. Saya pikir Pak Prabowo akan berani terlibat dalam berbagai tahapan negosiasi nanti. Mungkin tahap pertama pihak Amerika Serikat dan Israel akan melihat dari 27 ataupun 28 negara ini mana yang akan memberat kepada mereka. Satu. Pada saat yang sama nanti ada putaran kedua, saya pikir ya, Indonesia akan berjuang bersama negara-negara yang tergolong like-minded countries, negara-negara yang seide dengan Indonesia. Turki mungkin di situ, kemudian Arab Saudi mungkin, kemudian Uni Arab Emirat mungkin. Tapi negara-negara tersebut yang jumlahnya belasan itu belum tentu akan habis-habisan seperti Indonesia. Ya, mereka punya ketergantungan pada jaminan keamanan dari Amerika Serikat. Mereka punya bantuan intelijen dari Israel. Karena kita perhatikan di berbagai kerajaan-kerajaan tersebut seringkali terjadi kan elit yang naik turun secara mendadak, kemudian elit yang tersingkir kan. Tentunya kan hal ini terjadi akibat informasi intelijen dari Amerika Serikat dan Israel yang mengamati bagaimana perilaku elit-elit di kerajaan tersebut ya. Saya tertarik untuk menanyakan terkait dengan Yordania. Yordania kan juga ada di dalam Board of Peace. Betul. Ya. Yordania ini kita tahu hubungannya juga dekat dengan rajanya, dengan Presiden Prabowo Subianto. Betul. Tapi di sini tadi Anda mengatakan juga Yordania bisa juga under pressure dari Israel maupun Amerika. Nah, Yordania ini akan seperti apa kira-kira? Akan merasa serba salah atau enggak nih? Di satu sisi Pak Prabowo adalah sahabatnya, di satu sisi dia juga ada mungkin ada pressure dari Amerika Serikat dan Israel. Israel dan Amerika Serikat bisa menekan Yordania lewat buka tutup perbatasan satu. Kemudian Yordania kita ketahui mendapat bantuan keuangan dari Amerika Serikat untuk pertahanan keamanan dia. Kemudian Yordania memiliki fasilitas instalasi militer Amerika Serikat di situ. Bahkan ada istilahnya itu basis-basis militer Amerika Serikat di situ yang sedang diincar oleh Iran semuanya itu ya. Saya bisa bayangkan menduanya hati Raja Abdullah. Galau ini. Galau. Di satu sisi dia sadar bahwa Pak Prabowo ini benar-benar tulus memperjuangkan Palestina. Kemudian pada saat yang sama dia juga mengetahui kualitas Pak Prabowo pada saat sama-sama dilatih di luar negeri bersama Raja Abdullah ini. Saat yang sama juga dia sadar bahwa negara dia akan mudah ditekan oleh Amerika Serikat dan Israel. Mungkin ini adalah pertarungan batin yang sangat berat. Tapi saya pikir kalaupun Yordania akan akhirnya ujung-ujungnya menginduk kepada Amerika Serikat maupun Israel, mungkin akan tunduk pada satu draft resolusi yang barangkali tidak mengenakan bagi Palestina dan juga bagi Pak Prabowo. Dia akan menyelesaikan, akan mengikutinya dengan cara yang sangat Timur Tengah, di mana hatinya akan berbicara dengan Pak Prabowo, tapi dengan maaf yang sangat dalam, mungkin dengan mengatakan di titik inilah kita harus berbeda pendapat, tapi hati kami bersama Anda. Ya, mungkin beliau akan menggunakan kosakata Arab yang sangat tinggi yang memerlukan penterjemah sedemikian rupa, dan tapi ujung-ujungnya saya pikir ada titik terakhir atau putaran ketiga dari
board of peace ini di mana Pak Prabowo akan berjuang sendirian. Mungkin orang melihat ini Indonesia Anda menduga Indonesia akan sendiri nanti pada endingnya di board of peace untuk memperjuangkan Palestina? It's not easy. Ya mungkin kita kalah secara jumlah, tapi disitulah seorang kepala negara Indonesia akan membuktikan kualitas dirinya, bahwa dia adalah pemimpin yang pas untuk mengelola GNB, OKI, dan kerjasama Selatan-Selatan. Mungkin ini adalah satu titik di mana jiwa kenegarawan Pak Prabowo akan diuji sampai ujungnya. Dan kita tentunya tidak, saya sebagai pengamat tidak melihatnya sebagai menang yang atau kalah, tapi pada ujian kenegarawanan seorang kepala negara untuk menjadi representatif dari luar Amerika Serikat dan luar Israel. Karena secara pribadi komitmen dan konsistensi yang diuji di sini. Betul. Karena sudah terbukti misalnya kedekatan pribadi dengan tokoh-tokoh besar dunia yang lain kan. Dimana seringkali saya perhatikan dalam berbagai krisis di Eropa, kepala-kepala negara Eropa itu meminta jasa beliau untuk menyampaikan pesan kepada Vladimir Putin kan. Jadi saya melihatnya ini adalah suatu proses dari perjuangan seorang presiden Indonesia untuk meneruskan tradisi yang sudah dibangun dari presiden pertama Indonesia. Bung Karno mengatakan, vivere vere colosso samante. Untuk mencapai akhir itu memang perlu perjuangan yang sangat berat dan sangat menyita energi. Dan untuk itu harus tercapai, harus nyampe ke ujung itu begitu. Ini adalah niat ingsun yang ada dalam pesan dari Presiden Soekarno. Pada saat yang sama juga Bung Hatta mengatakan mendayung di antara dua karang. Nah, jadi harus hati-hati sekali diplomasi Indonesia itu bergerak sehingga kita itu benar-benar berperan sebagai negara dengan kebijakan luar negeri yang bebas, aktif, dan sekarang di masa Pak Prabowo ditambah satu kata kunci baru, mungkin kreatif. Bebas. Kenapa aktif. Anda menambahkan kata kreatif di sini? Apa yang Anda lihat dari Pak Prabowo? Pertama kualitas intelektual yang sangat tinggi, kemudian kemampuan bermain di banyak papan catur. Kemampuan bermain di banyak papan catur. Dengan negara-negara yang saling berselisih paham. Misalnya begini. Dengan Amerika Serikat dan juga China, kita bermain di 3 papan catur. Pertama papan catur geopolitics, geosecurity, kedua geoeconomics, ketiga geosocial culture. Di dalam papan catur ekonomi, memang banyak keleluasaan yang kita berikan pada China kan. Tapi pada saat kita berbicara papan catur geopolitik dan keamanan, itu papan caturnya lebih berat kepada Amerika loh. Kita bisa perhatikan lewat indikator. Pelatihan Garuda Shield dan Super Garuda Shield itu kan luar biasa itu. Itu melibatkan 3 matra sekaligus di 3 pulau-pulau besar dan pada saat yang sama itu simulasinya itu perang betulan. Dan ini kan tidak kita berikan kepada China. Oke. Dan entah kapan diberikan kepada China saya tidak tahu persis ya. Pada saat yang sama Amerika Serikat kan mangkel. Mengapa Indonesia banyak sekali memberikan konsesi pada China? Misalnya di sektor rare earth, di sektor misalnya pertambangan emas, pertambangan lain. Karena China terus terang punya kemampuan remote sensing yang luar biasa, sama dengan Amerika Serikat. Tapi kan pelan-pelan kita juga mulai kasih kepada Amerika Serikat kan. Dan ini yang akan saya lihat nanti gitu. Apakah angka 19 ini bisa turun lagi? 19 tarif resiprokal yang Anda maksud ya? Siapa tahu mungkin bisa turun ke angka magicnya Indonesia 17. Tentunya dengan memberikan konsesi kepada Amerika Serikat sepanjang konsesi tersebut didukung oleh jaminan sustainability yang jangka panjang. Jaminan kita mengelola negara pada tahapan good governance dan good corporate governance yang setara dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Kemudian kemampuan kita juga untuk memastikan bahwa daerah itu akan menyetujui konsepsi-konsepsi perdagangan yang dibuat oleh pusat dan mereka
menerimanya karena ini sesuai dengan tujuan pembangunan jangka panjang Indonesia. Tentunya akan banyak konsesi-konsesi yang kita berikan pada Amerika Serikat, tapi sepanjang konsesi itu dibuat berdasarkan hukum, kemudian dipatuhi oleh kedua negara, kemudian pada saat pembuatan dokumen hukum tersebut, kedua negara berada pada posisi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, saya pikir dapat dibenarkan secara hukum internasional, dapat juga dibenarkan secara adat istiadat di Indonesia. Oke, Pak Reza, yang kita sedang bicarakan saat ini adalah kalau kita bicara terkait dengan resiprokal, berarti kita sedang membicarakan papan catur ekonomi. Betul. Dari Pak Prabowo Subianto. Anda tadi mengatakan 19% siapa tahu bisa turun ke angka magicnya Indonesia 17 dengan adanya konsesi-konsesi tertentu misalkan ya. Tapi bukankah saya tidak tahu ya, karena ini mungkin masih ongoing di Amerika sekarang, bukankah jika memang semakin banyak konsesi atau semakin turun angkanya, semakin atau ada juga tambahan yang harus kita kasih nih ke Amerika? Kan tidak ada makan siang gratis ya. Betul. Istilahnya tuh you scratch me, I scratch you ya. Tentunya saya sangat berharap ya tim negosiator Indonesia itu benar-benar berkualitas sangat tinggi ya. Bukan hanya ketuanya tapi juga tim di bawahnya ya. Ini kan suatu perjuangan untuk kepentingan nasional Indonesia kan. Turun 0,5% saja itu akan berpengaruh terhadap nasib berapa ratus ribu UMKM di Indonesia. Tentunya harapan kami masyarakat Indonesia, tim negosiator itu menguasai aspek-aspek hubungan bilateral secara lintas keilmuan, kemudian secara lintas bidang. Kita biasa menyebutnya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemudian begitu masuk ke dalam perdagangan itu kita bisa merincinya dengan sangat detail. Dengan standar yang dimiliki oleh Kadin dan juga BKPM. Dan kita benar-benar mengerti pergerakan angka. Kita bisa memahami negosiasi tersebut dan bisa menghitung prosesnya lewat pendalaman kualitatif, kuantitatif, dan campuran keduanya. Dan ini kan memerlukan tim negosiator yang mendapat mandat sepenuhnya dari presiden, dan benar-benar tim negosiator tersebut bukan hanya menguasai bidang keilmuan mereka, tapi hendaknya juga nasionalistis, hendaknya patriotik, hendaknya itu sadar bahwa mereka itu sekarang membawa tanggung jawab sejarah. Jangan sampai nanti terkesan kenapa kita lembek sekali begitu. Dan tentunya kan ada ratusan juta rakyat yang kita dipertaruhkan oleh tim negosiator tersebut. Dan saya sangat berharap pada saat mereka bernegosiasi, hati mereka itu bersama masyarakat Indonesia yang sangat berharap agar ada keunggulan lebih tinggi daripada keunggulan bulan-bulan terakhir. Oke, Pak Reza, tadi kita di awal sudah membahas soal Indonesia di dalam Board of Peace. Kemudian baru saja sudah kita bahas soal tarif resiprokal Indonesia dan AS. Menurut Anda, apakah Indonesia dan Board of Peace dengan Indonesia dengan AS tarif resiprokalnya ini adalah suatu yang berdiri sendiri-sendiri atau ada saling keterkaitannya menurut Anda? Saya pikir pada saat kita masuk ke Board of Peace itu niatan kita adalah kita melaksanakan konstitusi. Untuk turut memelihara perdamaian dunia dan memperjuangkan nasib Palestina. Kalau dari situ pihak Amerika Serikat melihat ada dampaknya terhadap hubungan perdagangan, saya pikir itu terjadi selama proses. Saya pikir Indonesia tidak akan pernah menghitung-hitung manfaat perjuangan yang penuh dengan idealisme tersebut dengan persentase. Saya pikir disinilah Indonesia sudah menempatkan dirinya bukan sebagai politikus ya, tapi sebagai negarawan yang memperhatikan sustainability. Karena bagaimanapun juga kalau kita berbicara tarif kan yang paling menentukan kan kemampuan kita mengelola diri sendiri kan. Kalau prinsip-prinsip tata kelola yang baik itu kan responsibility, accountability, so, fairness. Board of Peace dan tarif resiprokal itu dua papan catur yang berbeda. Ya. Tapi terhubung pada saat
pada saat ada nilai tambah yang terjadi di masing-masing sisi tersebut. Karena Amerika Serikat sangat berharap saya tahan dulu Anda di 19 dan Anda melunak di Board of Peace. Tapi kalau Indonesia itu dari perspektif Amerika maksud Anda ya? Serikat, betul. Nah, kalau kita saya pikir konsisten di dua-duanya. Sepanjang kita mampu berperilaku seperti kita tadi sama-sama bilang good governance dan good corporate governance dan tingkat profesionalisme Indonesia itu teruji secara kuantitatif. Oke, baik. Itu tadi adalah terkait dengan Board of Peace Indonesia dan juga tarif resiprokal yang akan segera ditandatangani ya. Kita hari ini tanggal 19 Februari kita saat ini sedang berdialog dan penandatanganan dokumen itu masih belum terjadi ya. Kita akan segera nantikan. Nah, isu lain yang juga akan saya bahas, saudara, adalah terkait dengan konflik Iran dan juga Amerika Serikat. Ini yang juga lagi ongoing prosesnya. Minggu ini adalah tahap kedua perbincangan antara Iran dan juga Amerika Serikat terkait dengan nuklir yang dimiliki oleh Iran. Pak Reza, apakah Anda optimistis bahwa Iran dan Amerika Serikat ini akan mencapai kata sepakat di Jenewa, Swiss yang dimediatori oleh Oman? Dalam perundingan itu harus ada kesabaran. Kemudian ada kartu yang dibuka. Amerika Serikat itu sejak awal memaksa bahwa Iran itu harus mematikan semua instalasi nuklir yang dia punyai. Kalau Iran mengatakan kami bekerja untuk tujuan damai. Tapi intelijen Amerika Serikat dan intelijen Israel menyebutnya ini untuk tujuan perang. Dalam kondisi itu, kalau suatu negara itu ditekan terus-menerus, itu akan keluar energi yang luar biasa. Persis seperti yang dimiliki oleh Korea Utara. Ini dalam kasus Iran AS, siapa yang ditekan, siapa yang menekan? Amerika Serikat terus menekan Iran dan sudah menekan dari tahun 79. Misalnya banyak pembelian yang dilakukan pada masa Syah Iran, Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer, yang sudah dibeli barangnya tidak dikirim ke Iran, dibekukan. Juga banyak, mungkin lebih dari 10 juta aset Iran yang tersimpan di bank-bank Amerika itu tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan. Jadi membuat Iran itu harus berkinerja secara mandiri. Dan ternyata Iran itu adalah bangsa yang the cradle of civilization, sama dengan India, sama dengan Cina, sama dengan Romawi. Dari sanalah terbentuknya peradaban dunia. Dan bagi Iran, mereka benar-benar menggunakan energi mereka yang terbatas dengan sangat sistematis, sehingga terlahir kemampuan mempertahankan diri dengan teknologi asli Iran. Dalam kondisi seperti ini, ya saya pikir Iran mengatakan kan, dari wakil menteri luar negerinya mengatakan, itu sebenarnya Amerika Serikat yang harus lebih terbuka begitu. Misalnya mengapa menekan kami terus, padahal kami tidak pernah melakukan peledakan nuklir. Anda sudah di Nagasaki, Hiroshima. Kenapa Anda tidak mengkritik Israel yang punya instalasi nuklir dan sering melakukan pelatihannya di Negev? Jadi Anda mempercayai bahwa Iran memiliki nuklir ini hanya untuk self defense, hanya untuk research semata, atau? Saya tidak mengetahui perkembangan terkini. Apakah mereka sudah sampai pada level operasionalisasi nuklir untuk tujuan pertahanan? Saya tidak tahu. Ini rahasia besar Iran. Tapi biasanya negara-negara yang memiliki kemampuan nuklir, terutama sekali nuklir untuk tujuan pertahanan keamanan, itu akan bebas dari serangan Amerika Serikat. Ya buktinya Amerika Serikat tidak pernah berani menyerang Korea Utara. Karena Korea Utara memiliki teknologi itu. Saya pikir kalau Korea Utara diserang, dia tidak akan sungkan-sungkan membalas balik. Karena latihannya sudah sangat sering kan dilakukan di perairan sampai ke perairan Jepang. Kemudian malah kalau Amerika Serikat menekan Korea Utara, malah Jepang dan Korea Selatan yang meminta Amerika Serikat untuk menahan diri. Dan kembali kepada Iran, ya saya khawatir ya, tekanan dari Israel atas Amerika Serikat itu dahsyat. Donald Trump ditekan lewat nuklir. Terakhir pada saat
penghancuran oleh pesawat B-2 atas instalasi nuklir di Fordo. Itu Oh, Iran, Juni 2025 ya? Ya, ya, ya. di situ Israel mengatakan, kalau Anda tidak menghancurkan instalasi tersebut, kami akan menghancurkan dengan nuklir. Israel punya. Dan Amerika Serikat akhirnya berpikir, kami akan hindari perang nuklir dengan cara menghancurkan instalasi yang berpotensi menjadi kekuatan nuklir. Itu adalah jawaban Amerika Serikat dan dihancurkan. Kan? Kalau terjadi perang, saya tidak bisa bayangkan akan seperti apa. Karena Iran adalah bangsa yang sudah terlatih untuk perang lama. Sebentar, Anda mengatakan kalau terjadi perang, apakah artinya perundingan tahap kedua di Jenewa ini antara Iran dan AS, Anda prediksi akan deadlock, tidak mencapai kata sepakat atau seperti apa? Tepat sekali. Karena Amerika Serikat seringkali menarik diri. Misalnya di JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action. Amerika Serikat menarik diri. Padahal Iran sudah berada di dalam pengawasan Uni Eropa, Cina, dan Rusia. Jadi menarik dirinya pun setelah Israel menyerang Iran. Sehingga akhirnya yang terjadi kan. Jadi kalau kita mencoba melihat dari cara pandang Amerika Serikat, jawabannya adalah winner takes all. Saya menang, saya ambil semua. Tapi bagi Iran, kalau saya mencoba masuk ke dalam cara berpikir Iran, Amerika Serikat itu nggak bisa dipercaya oleh Iran. Bahkan di kalangan masyarakat Iran sendiri, itu Amerika Serikat itu dianggap sebagai setan besar atau syaitanul akbar. Dan Israel itu adalah setan kecil atau syaitanul asgor. Kalau berurusan dengan Amerika Serikat, itu kalau berbicara pasti bohong. Ini sudah masuk dalam mental masyarakat Iran dan juga pemimpin Iran. Saya berbicara dengan Anda ya karena memang harus begitu. Tapi dalam hati saya yakin Anda pasti bohong. Karena kalau kita terlibat dalam suatu permufakatan, Anda akan ingkar. Kemudian pada saat nanti kita sama-sama terlibat dalam suatu kesatuan kebijakan, Anda akan menggunting dalam lipatan. Inilah cara berpikir yang sudah dimiliki oleh Iran. Artinya perundingan yang saat ini berlangsung di Jenewa akan sia-sia? Kalau saya mengikuti cara berpikir Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Anda itu meminta kami menjadi budak Anda untuk generasi saat ini dan ke depan, dan kami tidak mau berada pada posisi itu. Karena bagi Iran ini marwah ya, marwah di mana nama baik peradaban. Tentunya pemimpin Iran sekarang tidak mau peradaban mereka hancur di tangan sebuah negara yang mereka sendiri sebut sebagai setan besar. Dan untuk itu ya saya pikir krisis akan terjadi. Amerika Serikat sudah mencoba membuka file beberapa minggu silam, mengatakan kepada Iran, saya akan serang 2 lokasi Anda dan Anda balas dan selesai. Ya cuma kan tidak jelas lokasinya mana akan diserang. Apakah akan diserang dengan termonuklir atau diserang seperti apa? Iran tampaknya berada pada satu titik tidak percaya lagi pada Amerika Serikat. Kalaupun ada jalan tengah, ya kembali kepada Joint Comprehensive Plan of Action. JCPOA tadi ya? Ya. Oke. Pak Reza, kalau misalkan Anda mengatakan terjadi perang antara Iran dan juga Amerika, pertanyaannya, ini kan harus ada yang memulai dulu nih. Betul. Prediksi Anda, analisis Anda, siapa yang akan menyerang duluan, Iran atau Amerika? Ini berbahaya ya. Mungkin kalau saya mengikuti jawabannya pemerintah Iran, saya tidak akan menjadi pihak yang menyerang duluan. Oke. Itu Iran ya? Iran. Kalau saya mengikuti cara berpikir mereka dan saya cek literatur Iran. Tapi kalau ada bukti saya diserang, itu peluru kendali dia itu sudah terarah. Jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh. Sudah terarah sekali. Pada saat yang sama juga saya khawatir ini. Aparatur pertahanan keamanan di lapangan itu stresnya sangat tinggi. Mungkin kurang tidur, mungkin juga ada potensi salah memahami instruksi. Mungkin latihan dianggap serius.
mungkin terjadi pada saat itu namanya accidental detonation. Suatu ledakan yang tidak disengaja tapi dipikir oleh masing-masing pihak itu betulan. Oh itu bahaya banget itu Pak Reza. Mungkin dalam teori ada accidental detonation. Misalnya pada saat perang krisis, istilahnya dalam teori itu namanya Cuban Missile Crisis. Ya. Itu hampir terjadi itu. Accidental detonation tadi itu. Hampir. Di mana aparatur angkatan laut Rusia di kapal selam itu kan harus ada 2 orang itu. 2 orang untuk menekan tombol yang sama. Serentak. Oh bersamaan. Bersamaan. Oke. 1 orang udah siap nekan, 1 orang lagi merasa ini feeling saya mengatakan ini bukan. Padahal kalau saat itu dua-duanya menekan, itu kota-kota besar Amerika Serikat itu sudah luluh lantak gitu. Tapi salah satu aktor di dalam kapal selam itu tidak melakukan itu. Kemudian kedua juga Kennedy tidak melakukan itu. Padahal Rusia, Uni Soviet saat itu sudah mendirikan instalasi peluru kendali di Kuba yang jaraknya sekitar 300 km dari Miami. Jadi memang dalam kondisi seperti sekarang itu perlu istilahnya tuh urat saraf yang tenang. Aduh, ya. Ya. Relax semuanya ya. Dan saya pikir ya dalam kondisi seperti sekarang ya aparatur di lapangan, para operator itu adalah mereka yang benar-benar terpilih dan mereka yang tidak ingkar janji. Karena tidak mustahil ada iming-iming. Ya, iming-iming itu mungkin kalau dari Amerika itu iming-iming dari istilahnya itu military industrial complex. Jadi industri pertahanan yang punya hubungan dengan birokrat dan juga dengan lembaga peradilan di Amerika Serikat. Di mana mereka itu sangat ingin agar senjata-senjata mereka itu istilahnya combat proven, teruji di lapangan. Walaupun 1-2 jam, tapi teruji di lapangan sehingga demikian harganya naik. Oke. Baik, terkait dengan kalau kita melihat peristiwa-peristiwa pada pekan ini, bahkan sejak Jumat pekan lalu sebetulnya, kita lihat Presiden AS Donald Trump sudah mengirimkan kapal induk terbesar begitu ya ke Timur Tengah. Kemarin saya membuat berita, memang ada statement ya, Ali Khamenei, Iran mengatakan bahwa siap untuk menenggelamkan kapal itu. Di sini kita bisa melihat bagaimana Amerika dan Iran itu sama-sama dalam posisi yang sudah siap tempur. Tinggal who start gitu kan. Betul. Nah, apa yang terjadi jika memang Iran dan AS ini saling serang? Apakah betul tadi yang Pak Reza sempat spill bahwa Amerika bilang saya akan menyerang 2 kali lalu Anda mulas and then selesai. Apakah iya sesingkat itu atau ini akan berkepanjangan? Kalau memang misalkan terjadi perang, kita tentu tidak berharap terjadi perang begitu ya. Tapi kalau ini terjadi, ini akan panjang atau bagaimana? Ini panjang ini. Karena saya perhatikan pesawat-pesawat kargo dari Rusia dan juga China itu sudah datang lebih dari 1 kali ke Iran. Dan kalau pesawat kargo dalam muatan besar itu kan tentunya dibawakan bukan furniture kan, tapi perangkat-perangkat perang. Paling tidak perangkat komunikasi, perangkat pengelabuan sehingga aparatur yang terlibat itu tahu ini friend or foe, istilahnya IFF, identification of friend or foe. Dalam kondisi seperti sekarang, ya yang namanya perang total itu kita bukan hanya berbicara militer. Tapi berbicara juga diplomasi, bicara juga soal opini publik. Kita berbicara juga dengan penguasaan media massa internasional. Kita belum melihat misalnya Iran yang bergerak di Majelis Umum PBB. Mencoba mengingatkan dunia persis seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan hendak dalam kondisi seperti ini di mana dunia ini hampir hancur-hancuran, itu hendaknya ada sidang istimewa di PBB. Saya belum lihat Iran bergerak secara sangat intensif. Saya juga belum melihat Iran mendekati Rusia dan China untuk merancang sebuah draft di
Dewan Keamanan PBB. Tapi kalaupun perang itu terjadi, saya pikir Amerika Serikat akan sangat mengandalkan teknologi tinggi, teknologi penginderaan jauh, teknologi kalau dulu dia pada saat melawan Rusia, Uni Soviet nyebutnya strategic arms limitation talk, kemudian strategic arms reduction talk, itu teknologi yang puncak dunia saat itu. Mungkin akan dia praktekkan, tapi Iran itu memiliki kemampuan balistik yang luar biasa, yang sudah pasti arahnya gitu. Bila sekiranya ada saja ledakan serangan dari Amerika Serikat dan dia bisa buktikan itu terjadi, intended, benar-benar ditujukan untuk perang. Pemerintah Iran itu siapapun dia, kementerian dan lembaga itu taat pada pemimpin. Kemudian pada saat yang sama rakyatnya juga sudah siap untuk bersama pemimpin mereka. Itu dalam masyarakat Iran itu namanya marja'i taklid ya. Apa kata pemimpin aku ikuti dengan sepenuh hati dan aku nggak akan neko-neko. Ya kira begitu deh. Dan di kalangan pemerintahan itu kepemimpinan dari Ayatollah Ali Khamenei itu sangat karismatis. Dibuktikan dengan pola hidupnya kan yang sangat sederhana. Kemudian dia juga tidak pernah kelihatan berperilaku mewah misalnya. Itu sangat diperhatikan oleh masyarakat Iran. Yang terlihat sekarang adalah Amerika Serikat yang mungkin malu. Makin lama dia bercokol di perairan di Timur Tengah, itu kan stres juga tuh para awak-awak kapal itu. Dalam kondisi seperti itu mungkin saja kecelakaan terjadi. Saya bisa bayangkan ya, konfigurasi dari dua kapal induk. Masing-masing punya potensi menyerang, masing-masing punya potensi bertahan, dan masing-masing punya potensi berperang untuk jangka waktu lama. Masing-masing bisa mengandalkan dukungan dari pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di seluruh dunia. Saya bisa bayangkan, tapi juga saya bisa bayangkan kecepatan peluru kendali, rudal balistik Iran itu di atas 2 Mach. Dan kita lihat pada saat dia menyerang Israel, itu kan sistem-sistem penangkalan Amerika Serikat itu yang dibeli dari Amerika Serikat itu kan meleset juga kan. Oh yang Iron Dome itu? Iron Dome itu punya Iron Dome, pengawasan jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh. Itu ternyata kebobolan kan. Kita melihat dari perang itu kan. Di mana serangan pertama itu datang dengan peluru kendali murahan kan. Dan dibalas dengan peluru kendali sangat mahal kan. Kemudian diserang lagi dengan peluru kendali yang sama murahnya. Akhirnya kita perhatikan biaya perang yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat itu kan fantastis. Baru nanti belakangan Iran mengirim peluru kendali yang terkini kan. Dan hasilnya kan sudah jelas selama perang 12 hari tersebut. Kalau tidak ada dukungan Amerika Serikat itu Israel sudah luluh lantak gitu. Oke, Pak, kalau misalkan Iran AS perang, kita ngomong perang ya. Yang namanya perang kan bisa jadi imbang, bisa jadi menang, bisa jadi kalah. Prediksi Anda? Kalau misalkan ini panjang, seperti yang tadi Anda bilang, ini akan berakhir imbang? Atau ada yang menang, ada yang kalah? Seperti apa? Karena tadi Anda sempat menyinggung total war ya, perang total ya, tadi Anda sempat menyinggung itu. Total war itu adalah suatu perang habis-habisan, di mana norma-norma HAM itu tidak ada, dan masing-masing pihak akan menggunakan, terutama sekali pihak yang menyerang ya, akan menyerang bukan hanya instalasi sipil tapi juga instalasi militer dan instalasi kesehatan. Itu akan diserang habis-habisan. Dan dalam kondisi ini saya tidak bisa menjawab siapa menang siapa kalah, tapi kita bisa merujuk pada pepatah Indonesia sendiri. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Akan sama-sama hancurnya tapi ya artinya. Ya. Oke, terakhir, kalau kita berbicara soal perang total, ini kan berarti tidak hanya perang dalam arti militer saja. Salah satu yang disoroti juga adalah terkait dengan Selat Hormuz. Bahkan militer Angkatan Laut Iran beberapa waktu lalu juga sudah melakukan latihan terkait dengan bagaimana nih Selat Hormuz kalau terjadi perang. Anda melihat bagaimana Selat Hormuz ini kalau memang itu akan terjadi perang, ini Selat Hormuz yang menjadi sesuatu yang seperti apa? Dan dampaknya akan seperti apa ke global? Referensi dari Iran sangat terbatas ya.
Karena kalau kita merujuk kepada buku dari Sun Tzu, The Art of War, maka informasi itu sangat rahasia. Dunia High classified. hanya bisa menebak-nebak apa yang dilakukan oleh suatu negara. Saya tidak tahu bagaimana simulasi yang Iran lakukan di situ. Konon Iran melakukan simulasi sendirian. Saat yang sama dia juga pernah melakukan simulasi dengan Rusia dan China. Kalau terjadi blokade oleh Iran, tentunya blokade itu dibuat karena dia pertahankan diri kan. Dan dia sudah biasa menderita karena tekanan. Itu harga minyak dunia akan naik. Itu kalau Hormuz di blokade itu ya? Ya, karena itu jalur lintasan energi kan. Itu luar biasa. Dan dalam waktu singkat ekonomi dunia bisa bergejolak. Dan untuk itu saya pikir Iran tidak hanya bergerak di situ saja, tapi juga di selat-selat strategis yang lain, di perairan yang lain. Dan tentunya hal ini kan akan berdampak juga pada Amerika Serikat, misalnya kelangkaan energi. Dan masyarakat Amerika Serikat itu daya tahannya lebih lemah daripada di Iran. Saya lihat pada tahun 1973 dulu, pada saat terjadi oil shock, di mana Arab Saudi menahan ekspor minyaknya, itu dampaknya terjadi mendadak. Dan ini adalah hal-hal yang sudah diprediksi oleh para pemikir-pemikir dunia. Harga minyak akan naik, pertumbuhan ekonomi dunia akan mundur. Kemudian perang ini bisa berimbas pada negara-negara yang lain. Kita tidak tahu dalam kondisi saat ini apakah ada perjanjian rahasia antara Iran dengan negara-negara tertentu di Teluk. Kemudian sampai batas mana negara-negara Teluk itu bisa bertahan dari jaminan keamanan Amerika Serikat. Kalau mereka melihat bahwa Iran yang sedang terdesak ini bisa melakukan kinerja serangan yang lebih dahsyat dari 12 hari tahun silam. Jadi ini adalah hal-hal yang masih dipikirkan di dunia. Karena itulah kita sangat berharap Indonesia ini bisa menginisiasi resolusi di Majelis Umum. Dan juga bisa mempengaruhi negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan juga anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk merancang satu resolusi yang dimainkan di dua jalur begitu. Silakan dimainkan di Dewan Keamanan PBB tanpa Amerika Serikat, tapi Indonesia bisa membawa aspirasi tersebut di dalam Bond of Peace. Karena Amerika Serikat juga kan tentunya juga lelah bermain seperti ini. Apalagi Donald Trump usianya sudah sangat sepuh ini. Dan habis ini juga udah election lagi di Amerika Serikat. Betul. Ya. Baik, Pak Teguh Reza Shah, terima kasih untuk diskusi dan analisisnya di kesempatan kali ini. Semoga ini menjadi informasi yang penting untuk masyarakat Indonesia ketahui. Terima kasih Pak Reza. Kita sambung di lain waktu. Sehat selalu Pak Reza dan lancar puasanya tentunya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza. Dan saudara, itu tadi Liputan Talks untuk kali ini. Kita sambung di episode berikutnya. Saya Reno Reksa, Salam SCTV.